Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi dengan saya Arin Novira, mahasiswi dari kampus Unikhams Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzakisa. Saya di Prodi PIAUD Pendidikan Islam Manusia Dini. Seperti biasa, saya akan menyampaikan mata kuliah tentang studi hadis dengan dosen pengampu Bapak Fikri Fahrihin MPDI. Nah, kali ini materi yang akan saya bahas adalah tentang cara mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Sebelumnya saya sudah di video-video saya yang lama, yang dulu, yang kemarin-kemarin. Kalau teman-teman nonton pasti tahu ya. Sedikit banyak saya sudah menyampaikan gimana sih cara mengajarkan tentang hadis kepada anak usia dini terutama ya. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kembali tentang penyampaian atau mengenalkan hadis kepada anak usia dini. Hadis itu kan sumber utama yang kedua ya setelah Al-Quran. Hadis itu adalah dari setiap perkataan, perbuatan, sifat Nabi ataupun diamnya Nabi itu pun juga disebut hadis gitu loh. Nah, bagi kita orang dewasa, orang tua atau guru wajib melestarikan, wajib mengenalkan atau mengajarkan hadis kepada anak-anak kita atau anak didik kita. Karena kalau bukan kita yang mengajarkan mereka, siapa lagi itu kan. Nah, anak usia dini kan adalah masa-masa emas gitu ya. Masa-masa utama, masa-masa pertama dalam menyampaikan pendidikan kepada mereka. Karena kan di usia-usia mereka itu kan waktunya pembentukan karakter. Nah, dalam anak usia dini itu dalam menyampaikan pendidikan tuh bisa lekas masuk asalkan metodenya tepat gitu loh. Nah, yang pertama kita bisa mengenal mereka tentang bisa memberikan dengan belajar dengan bermain. Dengan metode belajar dengan bermain itu anak-anak tuh nggak cepat bosan gitu. Terus membuat anak-anak itu senang gitu loh, menyenangkan gitu. Yang kedua dengan visual. Visual itu bisa dengan gambar, bisa dengan video. Itu mempermudah mereka dalam belajar gitu. Yang ketiga atau meniru dan mengamati. Seperti yang kita tahu ya, anak usia dini itu anak-anak itu adalah peniru ulung gitu. Dalam belajar, dalam mengamati. Mereka itu adalah peniru yang segala sesuatu yang kita lakukan itu anak-anak itu gampang meniru seperti itu. Nah, dengan kita memberikan contoh yang baik atau teladan yang baik, itu kita memberikan pelajaran yang baik kepada mereka. Yang keempat adalah rentan konsentrasi pendek. Seperti yang kita tahu ya, anak-anak itu gampang teralihkan gitu loh. Ada sesuatu yang lebih menarik ketika kita menjelaskan atau memberikan pembelajaran dan ada sesuatu yang menarik, mereka itu pasti teralihkan. Nah, bagaimana cara kita agar anak-anak itu tidak mudah teralihkan? Bisa dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, yang unik, yang menyenangkan mereka seperti itu. Terus pembelajarannya tuh jangan monoton, jangan yang panjang durasinya, tapi singkat-singkat tapi berkesan dan masuk ke mereka gitu. Yang kelima yaitu rasa ingin tahu yang tinggi. Anak-anak itu adalah masa-masa penasaran, masa-masa ingin tahu. Mereka itu segala sesuatu yang mereka lihat itu mereka ingin tahu. Ini kok bisa ya seperti awan, kenapa ya kok warna putih? Siapa ya yang menciptakan awan? Nah, kita sebagai orang dewasa kita harus menyiapkan, memberikan jawaban yang bisa mereka mengerti gitu loh. Nggak bulat gitu loh jawabnya. Terus kita itu jangan kalau anak-anak tanya, Bunda ini kenapa ya kok gini, Bunda ini itu kenapa ya gini, jangan kita bilang sudah Rana diem jangan tanya terus gitu. Nah, jangan seperti itu, karena kan mereka ingin tahu, jadi mereka itu berpikir tuh loh, ketika kita memberikan jawaban yang baik, itu akan diterima baik, pembelajaran baik yang masuk ke mereka. Tapi kalau mereka bertanya terus kita bilang sudah jangan tanya terus, Bunda capek jawabnya. Nah, tapi ketika kita ketika kita tidak tahu atau bilang aja, nanti kita cari tahu bersama ya gitu. Sekarang Bunda lagi capek nih. Kalau mau nanya nanti lagi kalau Bunda sudah gak capek. Bisa seperti itu. Jadi memberikan mereka pemahaman. Boleh kita bilang bukan melarang, maksudnya
nanti dulu ya tanyanya. Yang penting kita itu jangan marah-marah, ini tanya terus gak bosan gitu. Jangan, mereka itu memperkecil daya ingin tahunya mereka, karena mereka itu penasarannya tinggi. Kita sebagai orang tua, sebagai guru pendidik, kita harus memberikan jawaban yang kiranya mereka masuk. Terus kita juga harus menjawab ya, jangan bosan gitu loh. Kalau kita seandainya kita nggak punya jawaban atau apa, nanti kita cari tahu gitu. Terus yang keenam, belajar dari pengalaman langsung lebih mudah diberikan kepada anak-anak dan mudah diingat. Jadi ketika kita memberi pelajaran langsung atau dengan bereksperimen langsung, secara langsung mereka terlibat di dalamnya, nah itu mudah diingat untuk mereka. Jadi metode pembelajaran ini sangat bagus diterapkan di sekolah itu. Nah, sekarang dengan apa sih metode-metode yang baik dan benar ya mungkin ya, dengan bagaimana cara mereka mengajarkan hadis tentang mereka. Yang pertama adalah kita mengenalkan hadis, menjelaskan singkat dan jelas tentang apa itu hadis, siapa yang hadis itu dari mana gitu. Kita menjelaskan hadis itu dari Nabi Muhammad, setiap perkataan, perbuatan dan sikap dan diamnya Nabi. Singkat aja, yang penting mereka tuh paham gitu loh. Kalau kita menjelaskan panjang lebar malah nggak masuk gitu. Yang kedua, dengan metode bermain dan bernyanyi. Anak-anak suka bernyanyi, mereka suka musik, suka bermain. Nah, maka kita gunakan metode yang menyenangkan seperti bermain dan bernyanyi, seperti atau kita tentang hadis-hadis itu kita perbuatan Nabi gitu ya. Kita bisa dengan membuat lagu gitu. Lagu-lagu yang ceria ya untuk mereka. Jadi mereka itu masuk gitu loh. Yang kedua, dengan metode teladan. Kita sebagai orang tua adalah teladan bagi anak-anak kita sendiri, anak-anak didik. Jadi ketika kita menggunakan metode teladan, kita harus memperbaiki dulu diri kita. Nah, baru kita memberikan contoh yang baik. Yang ketiga adalah dengan metode bercerita. Banyak ya cerita-cerita, kita bisa menceritakan tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, tentang bagaimana beliau bersikap, berkata kepada para sahabat ataupun kepada lawannya. Nah, kita bisa menggunakan metode bercerita untuk mempermudah mereka mengenal hadis. Yang keempat adalah metode pengulangan. Pengulangan itu kita mengulang-ulang tentang mengenalkan hadis. Jadi kita itu nggak hanya sekali yang mengajarkan mereka, tapi mengulang-ulang pembelajaran tersebut agar mereka itu terus mengingat gitu loh. Kan mereka itu yang saya sebutkan tadi rentan konsentrasinya pendek. Jadi kalau kita mengulang-ulang pasti anak-anak itu akan terus ingat gitu loh. Yang kelima adalah metode visual dan audio. Ini sama ya dengan yang tadi ya, hampir mirip. Metode visual itu bisa, tapi kalau metode visual itu bisa dengan gambar, video seperti itu. Kan sekarang tuh sudah canggih ya, kita bisa lihat di YouTube tentang kisah-kisah Nabi Muhammad, tentang bagaimana ceritanya Nabi Muhammad terus hadis-hadis beliau. Terus ada juga dengan kita membiasakan membaca hadis-hadis gitu loh. Mengenalkan hadis, misalnya hadis kalau mereka lagi marah, la taqtab balakal jannah, kita biasakan. Atau ketika kita mau mulai sekolah, memulai pembelajaran atau mengakhiri pembelajaran, kita bisa dengan menerapkan pembacaan hadis di kelas seperti itu. Nah, sepertinya banyak ya metode-metode yang bisa kita sampaikan tentang pengenalan hadis. Tapi kita sebagai orang tua harus tidak bosan dalam mengajarkan hadis ya, karena sekarang zamannya sudah canggih, zamannya sudah era maju, bukan hanya video-video sudah banyak, udah gampang diakses ya sama anak-anak ya, karena mereka tuh pintar-pintar, sebenarnya anak-anak itu pintar-pintar gitu. Jadi kita ini sebagai orang tua harus pintar-pintar juga dalam mengatasi anak-anak gitu loh, dalam memantau mereka, dalam menjaga mereka, terusan mendidik mereka gitu, seperti itu. Kita harus memantau apa yang dilihat di YouTube gitu. Kita temani aja, kita lihat di YouTube tentang kisah-kisah Nabi Muhammad gitu. Bisa juga dengan itu. Mungkin cukup sekian dari saya, pembahasan tentang cara mengajarkan hadis kepada anak usia dini. Nah, mungkin ini video terakhir saya tentang mata kuliah studi hadis. Senang rasanya saya bisa sampai pada titik ini. Sedih juga mungkin sudah
dalam mata kuliah semester 2 ini saya sudah tidak bisa membuat video tentang mata kuliah studi hadis, tapi saya mungkin bisa membuat video-video tentang mata kuliah lain. Awalnya saya agak bingung membuat video seperti ini, tapi saya bersyukur dengan adanya Pak dosen Bapak Fikri Fahrihin. Terima kasih sudah memaksa bukan memaksa, menyuruh kita untuk membuat video, walaupun awalnya aduh gimana bisa enggak, ternyata ketika saya sudah jalani beberapa kali ternyata enak, malah ketagihan gitu loh. Saya berterima kasih Bapak sudah memberikan tugas yang sangat menyenangkan walaupun awal-awalnya bingung tapi ternyata ke belakangnya enak gitu ya. Terima kasih Bapak sudah memberikan tugas seperti ini, dan terima kasih juga kepada Bapak Irfan selaku dosen TIK waktu semester 1. Beliau mengajarkan saya bagaimana cara membuat video yang baik. Terima kasih, walaupun mungkin videonya masih kurang baik, tapi bagi saya yang pemula ini sudah lumayan. Terima kasih Bapak dosen Fikri Fahrihin MPDI. Semoga pembelajaran yang Bapak berikan bermanfaat bagi saya, bagi orang lain, dan bagi teman-teman saya. Mungkin saya bisa membuat video lain kali ya. Bapak dosen terima kasih, teman-teman terima kasih, semua yang menonton terima kasih. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.